Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Ilham Adi, teman-teman. Pada video pembelajar kali ini, saya akan mencoba untuk kembali menjelaskan kepada teman-teman, menerangkan berbagi sharing ilmu lagi terkait salah satu jenis ISO lagi, yaitu ISO 17025. Yang mana ISO ini ditujukan untuk perusahaan-perusahaan laboratori. Salah satu contohnya adalah ketika di BUMN itu ada Bio Farma gitu kan. Di sana ada perusahaan BUMN yang bergerak pada obat-obatan. Kalau kemarin kita sempat pada waktu COVID itu semuanya yang megang adalah Bio Farma untuk distribusi vaksin maupun alat ujinya begitu. Maka ini menjadi penting untuk kita bisa sentuh lagi bagaimana kemudian ISO 17025 ini bergerak sebagai satu sertifikasi begitu ya. Oke, nggak usah berlama-lama teman-teman. Silahkan nanti kita lihat dalam video ini terkait dengan apa sih yang menjadi concern dari ISO 17025 ini. Untuk itu mari kita terangkan untuk video ini. Sekarang kalau kita bicara soal pengertian ISO atau IEC 17025 merupakan standar utama persyaratan kompetensi untuk laboratorium pengujian dan kalibrasi pada sebuah perusahaan, lembaga atau lab milik sendiri. Selain ISO ini, sebuah laboratorium biasanya juga telah memenuhi standar persyaratan ISO 9001 sebagai manajemen mutunya. Namun dengan memiliki sertifikasi ISO 9001 bukan berarti memiliki kesesuaian yang sama dengan persyaratan sertifikasi. Jadi, tidak bisa saling menjadi patokan untuk standar lain. Sebut saja seperti perusahaan makanan, obat, hingga kosmetik yang tentunya memiliki laboratorium untuk mengecek setiap kadar produknya agar sesuai dengan standar akreditasi. Nah, standar akreditasi tersebut telah tertera pada ISO IEC 17025, which is laboratorium harus memenuhi beberapa persyaratan. Adapun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi bersifat umum untuk bisa dilakukan oleh berbagai jenis dan ukuran sebuah organisasi yang melakukan pengujian dan atau kalibrasi. Selain itu, ruang lingkup standar dari sertifikasi ISO 17025 ini mencakup pengujian dan kalibrasi dengan metode baku dan metode yang dikembangkan oleh laboratorium sendiri. Perlu diketahui juga bahwa sertifikasi ISO IEC 17025 ini juga merupakan sebuah standar akreditasi yang bahkan telah diakui dunia internasional. Jadi, jika laboratorium di dalam organisasi kamu atau teman-teman telah tersertifikasi ISO 17025, maka pantas untuk mendapatkan pengakuan formal untuk melakukan kompetensi laboratorium, pengujian maupun kalibrasi. Sertifikasi ISO 17025 di Indonesia. Di Indonesia sendiri, standar sertifikasi ISO IEC 17025 2008 kabarnya telah diadopsi menjadi SNI sertifikasi ISO IEC 17025 2017, yakni mengikuti standar internasional. Sehingga bagi laboratorium yang masih menggunakan sertifikasi lama bisa melakukan penyesuaian agar bisa terdaftar di standar yang baru. Selain itu, bagi yang ingin melakukan penyesuaian standar, semua tergantung pada status akreditasi yang sedang dimiliki dan sesuai dengan aturan yang diterbitkan oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN. Persyaratan ISO IEC 17025. Untuk terdaftar dalam sertifikasi ISO IEC 17025, sebuah laboratorium harus memiliki dua bagian utama yang menjadi persyaratan sertifikasi, yakni persyaratan manajemen dan persyaratan teknis. Adapun masing-masing dari persyaratan tersebut memiliki penerapan yang berbeda-beda. Yuk kita bahas satu persatu. Persyaratan manajemen. Dalam persyaratan ini akan berkaitan dengan operasi dan efektivitas penerapan sistem manajemen mutu dalam laboratorium. Intip saja persyaratan manajemen yang harus dilengkapi sebuah laboratorium jika ingin dapat sertifikasi ISO 17025. Yang pertama adalah soal organisasi, yang kedua adalah soal sistem mutu, yang ketiga soal pengendalian dokumen, dan yang keempat soal kaji ulang permintaan di tender dan kontrak, yang kelima subkontrak pengujian, yang keenam pembelian jasa dan pembekalan, yang ketujuh pelayanan kepada pelanggan, dan yang kedelapan adalah pengaduan, pengendalian pekerjaan pengujian, yang kesembilan peningkatan 10 tindakan perbaikan, tindakan pencegahan, pengendalian rekaman,
Tentunya audit internal masuk, kaji ulang, manajemen. Adapun persyaratan teknis. Pada persyaratan teknis, di proses sertifikasi ini lebih berkaitan dengan alamat kompetensi yang dimiliki staf, metodologi dan pengujian yang digunakan ketika melakukan kalibrasi peralatan di laboratorium tersebut dalam satu sistem perusahaan. Adapun berikut persyaratan teknis pada sebuah laboratorium. Yang pertama adalah umum, personel, kondisi pengujian dan validasi metode, peralatan, ketelusuran pengukuran, pengambilan sampel, penanganan barang yang diuji dan dikalibrasi, jaminan mutu, hasil pengujian dan pelaporan hasil. Persyaratan sertifikasi ISO ISC 17025 untuk uji profisiensi laboratorium. Dalam proses sertifikasi ISO ISC 17025 pada laboratorium, terlebih dalam uji profisiensi laboratorium harus ikuti persyaratan yakni memiliki standar quality control. Adapun standar quality control pada laboratorium memiliki tujuan untuk memonitor kevalidan hasil pengujian dan kalibrasi yang telah dilakukan. Tidak hanya itu, monitoring yang dimaksud di sini merupakan keikutsertaan uji banding antar laboratorium atau uji profisiensi. Pada proses monitoring ini juga dapat dilakukan menggunakan bahan acuan yang telah mendapat sertifikasi atau dalam melakukan replikasi pengukuran dengan metode yang sama maupun berbeda. Biasanya nih, dalam uji profisiensi ini dilakukan oleh provider dari laboratorium rujukan. Caranya bagaimana? Dengan mendistribusikan sebuah sampel kepada peserta yang nilainya telah ditetapkan sebelumnya, reference value, beserta nilai ketidakpastian analisis yang didapat dari mana? Yang didapat. Jadi, kesimpulannya, apakah prosedur pengujian laboratorium sudah layak atau belum, memiliki hasil yang akurat dan dapat diterima oleh berbagai pihak manapun. Tentunya kita sampai pada satu kesimpulan. Kesimpulannya apa teman-teman? Sebelum benar-benar menggunakan laboratorium untuk melaksanakan kegiatan produksi, ada baiknya sebuah organisasi seperti badan atau perusahaan telah melakukan sertifikasi ISO 17025 ini dan menerapkannya. Pasalnya apa? Penerapan tersebut seperti yang sudah dibahas di manfaat ISO tadi 17025 bisa membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap citra perusahaan sehingga pelanggan yakin atas segala pengujian produk. Adapun keuntungan juga akan didapatkan perusahaan bahkan lebih baik ketimbang belum melakukan sertifikasi. Selain itu, jangan lupa untuk terus melakukan pendataan pemasukan agar kita bisa mengetahui data yang jelas dan tepat untuk dievaluasi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait dengan ISO 17025 ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Insya Allah nanti ke depan kita akan berbicara soal jenis ISO yang lain. Kami draft dulu gitu kan. Sebelumnya saya mohon maaf ketika dalam penyampaian materi ini atau video pembelajar ini ada kurangnya dan ada lebihnya gitu. Untuk itu, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.